Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus membebaskan 2 orang yang kerasukan setan. Tentu ini adalah satu peristiwa yang sangat perlu disyukuri, bagaimana Tuhan membebaskan 2 orang ini dari kuasa jahat. Kita tahu bagaimana orang yang berada di bawah kuasa jahat ini pasti sangat menderita. Dan membebaskan seseorang dari kuasa jahat, kita tahu juga tidak mudah. Siapa yang bisa membebaskan seseorang dari kuasa jahat? Kalau Anda sering nonton film horor, ini pasti tahu bagaimana susahnya dan bagaimana bahayanya. Namun demikian, ternyata tidak semua orang bisa bersyukur terhadap apa yang terjadi. Tidak semua orang bisa ikut senang dengan apa yang terjadi pada 2 orang yang dibebaskan dari kuasa jahat ini. Karena orang-orang yang tahu bagaimana kuasa jahat ini masuk ke babi-babi dan babi-babi ini terjun ke danau dan mati, mereka malah fokus bukan pada ikut bersyukur dengan 2 orang yang dibebaskan dari kuasa jahat ini, tapi mereka malah menyayangkan babinya mati. Sayang, begitu banyak yang mati. Seringkali kita melihat realitas hidup, apa yang terjadi, rencana Tuhan, karya Tuhan, hanya dari perspektif kita saja, hanya dari rencana kita saja, apa yang kita inginkan saja, sehingga kita seringkali gagal ikut bersyukur, bersuka cita dengan kebaikan yang dialami oleh orang lain. Bahkan seringkali kita jadi iri hati dengan kebaikan, keberhasilan orang lain. Dan kalau di sini kita melihat bagaimana Yesus itu begitu luar biasa, dan tentu ini adalah hal yang spektakuler yang terjadi. Mereka dibutakan oleh keinginan mereka sendiri saja, pandangan mereka sendiri saja. Mereka tidak bisa melihat betapa besarnya Tuhan. Rencana Tuhan yang indah buat 2 orang yang kerasukan setan ini. Dan mereka mengusir Yesus dari kota mereka. Kalau kehilangan babi ini sayang, yang lebih sayang lagi adalah kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dengan Yesus,
untuk mengenal Yesus lebih dalam. Kita juga melihat dalam bacaan pertama bagaimana Sarah yang sudah diberkati ini tidak lagi memikirkan mengenai Hagar. Makanya dia minta supaya Hagar itu diusir. Gak bisa hidup bersama-sama dengan Hagar. Seringkali kita juga demikian. Kita udah diberkati, tapi kita lupa dengan orang lain. Kita bersyukur bahwa dalam hidup Tuhan berkarya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Kadang ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau rencana kita. Apakah kita bisa belajar melihat rencana Tuhan? Karena Tuhan selalu menginginkan yang terbaik buat kita dan buat orang lain. Jangan sampai karena ini tidak sesuai dengan pandangan kita, lalu kita mengusir Yesus dari hidup kita.